the best radio station in Padang Sidimpuan 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Raw. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan 105 Raw FM. Nah, rekan Raw, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, tepat di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ada belajar di udara. Oke, agenda rutin yang selalu kita jalankan ya di setiap hari Kamis. Kali ini ada yang berbeda karena tamunya dari SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Kita sapa dulu narasumber kita dan ada 4 ustazah cantik nih di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita perkenalkan dulu ya satu persatu dari ustazah yang paling kanan Nurul. Silakan ustazah. Ya, perkenalkan kakak dengan Ustazah Noni Marlini. Oke, dengan ustazah Noni. Waduh, di sebelahnya ustazah Noni, boleh? Ya kak, di sini dengan Ustazah Ayu Pratiwi Siregar. Oke, lanjut lagi ke sebelahnya ustazah. Silakan ustazah. Ya, dengan Ustazah Anita Lustiana. Oke, di sebelahnya lagi. Iya kakak, dengan Ustazah Surya Amanah Harahap. Oke, tadi ada banyak sekali ya ustazahnya nih. Kita sapa juga nih ustazah adik-adik kita mungkin di luar sana yang sedang mendengarkan kita dari radio, juga dari streaming di www.rawfm.com. Karena hari ini kita akan bahas tentang tema 6 ya, lingkungan sehat, bersih, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, yang akan kita pelajari hari ini ya. Iya kak. Oke, juga nanti ada pembahasan tentang lambang Pancasila. Juga nanti akan kita selingi dengan lagu-lagu ya, lagu-lagu khasnya SDIT Nurul Ilmi. Oke, langsung aja kita buka ustazah. Silakan untuk pembelajaran hari ini ustazah. Baiklah anak-anak hebat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, cerdas, ceria, berkarakter. Yeay! Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa belajar melalui radio 105 Raw FM Padang Sidimpuan. Dan tak lupa, sholawat dan salam kita hadiahkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sebelumnya kami berterima kasih kepada Yayasan Perguruan Islam BM Muda Nurul Ilmi Kota Padang Sidimpuan, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Sidimpuan, dan juga terima kasih kepada Radio 105 Raw FM Kota Padang Sidimpuan. Dan tak lupa juga kepada kakak penyiar yang telah membantu kami hari ini. Ya, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam ustazah, ada Nurul. Iya. Lanjutkan ustazah, silakan. Ya. Dan khususnya kepada orang tua hebat kami dimanapun berada, karena sudah membimbing anak kita selama belajar di rumah. Oke, langsung saja kita mulai ya. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semua anak hebat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Anak-anak hebat, hari ini kita masih bisa belajar melalui radio 105 Raw FM Padang Sidimpuan. Anak-anak, ingat pesan Ibu 3M ya. 3M itu sangat mudah dilakukan dan bisa mencegah kita dari virus corona. Apa saja ya ustazah-ustazah 3M itu? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sedangkan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, itulah dia tadi 3M. Nah, anak-anak ustazah, siaran radio ini juga bisa kalian saksikan live streaming melalui YouTube channel Raw 105 FM dan Guru Hebat Padang Sidimpuan. Iya, betul sekali ustazah. Nah, mengingat 3M tadi, bahwasanya
itu adalah protokol kesehatan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, agar lebih semangat lagi, Ustazah ingin mengajarkan kepada Anda Ustazah semua untuk tepuk di rumah aja. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Nah, halo anak-anak hebat. Bagaimana? Tentunya masih semangat kan? Anak hebat, Cerdas, ceria, berkarakter. Yeay! Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan sehat, bersih dan asri, subtema 1, lingkungan rumahku. Yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan pelajaran PKN tentang sila ketiga Pancasila dan aturan di rumah. Sedangkan muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang ungkapan petunjuk dan muatan pelajaran matematika tentang bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak hebat Ustazah dapat menyebutkan dan menuliskan ungkapan petunjuk. Selain itu, anak-anak juga dapat mengetahui sila ketiga Pancasila dan aturan-aturan di rumah. Kemudian, diharapkan dalam pembelajaran kali ini, anak-anak hebat Ustazah dapat menyebut dan menggambarkan bangun datar yang terdapat pada sebuah rumah dengan tepat. Nah, anak-anak hebat semua, silahkan semuanya menyiapkan alat-alat sekolahnya ya. Dan sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Yuk kita dengarkan lagu berikut ini. Tepuk tangannya dulu kita semua. Saya rasa saya bisa. Siap-siap semuanya. Tempayan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Tujuhnya berani siap berdoa. Siap-siap, tepuk jari satu ya, dua, gerak. Tepuk jari satu, semua. Tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Bunyi semua, satu, dua, tiga, bersiap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua. Dua ciptaan, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Dua kamera, tiga jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi enam. Dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua meninggal, lima jari kanan, jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Beri tepuk tangan biar semua kita semua ya. Luar biasa. Ayo muda dan sahabat. Setelah ini jangan lupa Indonesia. Liriknya silakan dulu. Setelah itu nyanyikan sama-sama. Indonesia. Nanti nyanyikan bareng-bareng sama teman-teman. Siap-siap. Satu, dua, semua kita bernyanyi. Ayo teman kita belajar, patuhi hormati bapak ibu guru, berterima kasih pada mereka yang terus mengajarkan ilmu pada kita. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali kita semua mengajar. Oke, Ananda Ustazah, bagaimana tadi lagunya? Anak hebat Ustazah? Pasti seru sekali dong. Oke, kita lanjutkan ya. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran kita.
Ustazah mengajak Ananda hebat semua untuk belajar tentang Pancasila. Ayo anak Ustazah, siapa yang masih ingat bunyi teks Pancasila? Tapi sebelumnya nih, Pancasila itu apa sih Ustazah Noni? Oke, anak-anak hebat semua. Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya prinsip, yang merupakan 5 prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bunyi teks Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak hebat semuanya, itulah dia bunyi Pancasila. Nah, Ananda Ustazah, selain bunyi Pancasila, ternyata ada juga loh lambang sila Pancasila. Betul kan Ustazah? Betul. Nah, apa-apa aja sih lambang Pancasila itu? Di sini Ustazah punya lagu lambang Pancasila yo. Yuk kita ikuti bersama-sama. Lambang-lambang Pancasila, 1, 2, 3 ya. Lambang-lambang Pancasila, ke-1 bintang, kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Itu semua lambang Pancasila. Garuda lambang negara Indonesia. Nah, Ananda Ustazah, lagu yang baru kita dengar tadi itu adalah lagu lambang sila Pancasila. Tapi kali ini nih, Ustazah mengajak Ananda Ustazah semua untuk lebih fokus pada sila ketiga ya. Ayo, tadi bunyi sila dan lambang Pancasila ketiga apa sih Ustazah mana? Bunyi sila ketiga Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia dan lambangnya adalah pohon beringin. Yap, betul sekali. Ananda hebat semua. Sila ketiga Pancasila bisa kita amalkan loh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, dan yang lain lagi. Apa ya Ustazah Anita? Yang lain membersihkan halaman Ustazah. Betul sekali Ustazah Anita. Nah, Ananda Ustazah, itulah dia pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu kerjasama. Dengan bekerja sama, semua jadi mudah, semua jadi bisa. Yuk kita dengarkan lagu berikut ini. Nah, teman-teman, ayo. Hari ini kita akan siap-siap bekerja bersama-sama ya. Bersih-bersih rumah. Halamannya disapu juga dong. Yuk. Ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Bangun, bangun. Hari sudah siang. Hari sudah siang. Mentari sudah datang.
sudah kita dengerin ya. Tadi ada lagu Gotong Royong, terus juga sebelumnya ada lagu Siap Berdoa. Waduh, Arji Nurul jadi ikutan belajar nih. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Ustazah. Buat anak-anak yang mendengarkan mungkin bisa istirahat sebentar atau minum dulu. Jangan kemana-mana, rekan Raul, stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, the best radio station in Padang Sidimpuan. Rekan Raul, Anda masih bersama kami di 105 Raw FM. Juga Arji Nurul sapa untuk adik-adik yang sedang mendengarkan kita ya, sambil belajar di udara. Oke Ustazah, tadi kita sudah bahas tentang lambang Pancasila, yang katanya nih kita fokus ke sila ketiga, benar ya? Benar, Oke, benar sekali. Boleh dilanjutkan lagi Ustazah materinya? Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan materinya. Nah, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Ustazah Ayu tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Jadi, kalau kita bekerja sama, semua pekerjaan jadi lebih mudah dan pastinya jadi lebih cepat selesai juga. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang aturan menjaga kebersihan di rumah. Di musim pandemi saat ini, sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari virus corona. Selain itu, lingkungan yang bersih dan sehat dapat membuat kita terhindar dari berbagai jenis penyakit. Betul kan Ustazah? Betul sekali Ustazah. Nah, lalu bagaimana jika lingkungan kita kotor? Misalnya, sampah berserakan di halaman, rumah yang jarang dibersihkan, atau piring kotor yang tidak dicuci. Tentunya, lingkungan yang kotor akan menjadi sumber penyakit bagi kita. Selain itu, juga akan mengundang hewan-hewan datang ke rumah kita, seperti nyamuk, tikus, semut, lalat, dan lain-lain. Ih, serem ya Ustazah? Serem sekali Ustazah. Pasti Ananda semua nggak mau kan kalau rumahnya jadi sarang tikus atau nyamuk. Oleh karena itu, kita harus rajin bersih-bersih ya Ananda. Oh iya Ananda semua, tahu nggak sih kebersihan itu dapat kita mulai dari diri sendiri loh. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur, atau menyusun mainan setelah bermain. Atau yang paling sederhana dan mudah kita lakukan adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ananda Ustazah semua pasti pernah kan disuruh ayah bunda untuk melakukan sesuatu? Contohnya, bunda menyuruh kita menggosok gigi. Bunda pasti bilang nih, gosok gigi sebelum tidur ya nak. Nah, apalagi ya Ustazah Ayu contohnya? Nah, contoh yang lain nih Ananda hebat Ustazah. Misalnya bunda bilang nih, cucilah tangan sebelum makan. Atau bisa juga buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu semua adalah contoh dari ungkapan petunjuk. Jadi, ungkapan petunjuk itu apa ya Ustazah Noni? Ya, anak-anak hebat semuanya. Jadi, ungkapan petunjuk itu adalah kalimat yang digunakan untuk memerintahkan seseorang melakukan suatu aktivitas disertai dengan petunjuk atau cara melakukannya. Seperti contoh yang sudah disebutkan oleh Ustazah Ayu tadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Artinya, kita diperintahkan untuk membuang sampah di tempat yang seharusnya. Di mana itu? Ya, pastinya di tempat sampah dong ya, bukan di selokan atau di sungai. Setuju nggak Ananda hebat semua? Pastinya setuju loh Ustazah. Oh iya, Ananda hebat tahu nggak? Perintah menjaga kebersihan itu tidak hanya diperintahkan oleh ayah bunda atau guru di sekolah loh, tetapi juga diperintahkan di dalam ajaran agama Islam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi At-tuhuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan ya, supaya kita terhindar dari berbagai penyakit dan juga terhindar dari virus corona. Coba, siapa yang masih ingat tepuk di rumah aja? Yuk kita ulang bersama.
tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Ayo kawan, kita mengenal berbagai bangun datar yang ada. Ada segitiga, ada segi lima, dan ada juga bentuknya lingkaran. Persegi dan persegi panjang, semua itu adalah bangun datar. Persegi dan persegi panjang, semua itu adalah bangun datar. Nah, bagaimana Ananda lagunya? Tentu seru bukan? Nah, dari lagu tersebut kita itu bisa mengetahui berbagai bentuk-bentuk bangun datar, yaitu ada segitiga, ada persegi, dan persegi panjang. Kira-kira Ananda, ada yang tahu nggak sih apa itu bangun datar? Enggak, Ustazah. Nah, biar tahu Ananda Ustazah semua, bangun datar itu adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar. Adapun bentuk bangun datar yang pertama adalah persegi. Persegi memiliki 4 titik sudut dan sisi yang sama. Kira-kira apa lagi ya Ustazah contohnya? Kertas origami, keramik, Dan bingkai foto. Nah, bagaimana Nanda semua? Sudah paham kan? sudah Ustazah. Oke, kita lanjut ke bentuk bangun datar selanjutnya, yaitu memiliki 3 titik sudut dan 3 sisi. Ayo tebak, kira-kira bentuk apa itu Ustazah Noni? Oh iya, segitiga Ustazah. Masya Allah, mantap. Bentuk bangun datar segitiga memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Kira-kira benda apa saja ya Ustazah yang berbentuk segitiga? Ada pizza, penggaris segitiga, Dan ada atap rumah. Iya, betul. Nah, itulah dia contoh benda yang berbentuk segitiga. Ya, baiklah. Kita akan lanjutkan ke bentuk bangun datar yang selanjutnya, yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bentuk bangun datar yang 2 sisinya lebih panjang dari sisi yang lain. Kira-kira apa ya Ustazah Anita contohnya? Contohnya ada papan tulis, pintu, ada juga meja. Iya, betul sekali. Nah, bagaimana Nanda saja? Sekarang sudah tahu kan bentuk-bentuk bangun datar itu apa saja? Tentunya lebih mudah bukan? Sekarang coba Ananda hebat semua, tuliskan dulu contoh benda-benda yang berbentuk persegi, segitiga, dan persegi panjang. Kemudian nanti hasilnya tunjukkan sama ayah bunda ya. Waduh, dapat tugas baru nih adik-adiknya ya di rumah. Oke deh adik-adik, nanti kita lanjut lagi di sesi ketiga ya, bersama dengan keempat ustazah yang tadi. Tentunya nanti di sesi keempat kita akan adakan kuis. Benar ya Ustazah? Iya Kak, betul sekali Kak. Iya. Dipergunakan aja bisa di nomor 0822 9999 6105 untuk siapa yang mau jawab pertanyaan nanti. Tapi pertanyaannya kita bacain nanti ya, setuju? Setuju, Kak. Oke, kita break dulu. Stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle.
Puan 105 Raw FM Your Lifestyle. Kan Raw, Anda masih bersama kami di 105 Raw FM dalam acara Belajar di Udara bersama dengan SDIT Nurul Ilmi Kota Padang Sidimpuan. Oke Ustazah, masih semangat? Masih, Kakak. Oke Ustazah, kita masih semangat ya di sesi ketiga ini. Arji Nurul dan Ustazah punya kuis nih buat adik-adik yang mendengarkan kita di radio ya. Oke, ada 3 pertanyaan seputar penjelasan Ustazah sebelumnya. Yang pertama adalah apakah itu 3M? Kemudian yang kedua, sebutkan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Kemudian yang ketiga, sebutkan contoh benda berbentuk persegi panjang yang ada di rumah kita. Waduh, jawabannya bisa langsung dikirim via chat ataupun telepon di WhatsApp atau telepon pribadi 0822 9999 6105. Benar ya Ustazah? Benar Oke, sekali, Kak. nanti jawabannya langsung dikoreksi sama Ustazahnya. Oke Ustazah, sembari menunggu, kita bahas yuk trik dan tips belajar di rumah. Waduh, kira-kira seperti apa nih? Siapa dulu yang ingin menjelaskan? Iya, makasih ya Kak. Oke. Jadi, yang pertama itu adalah tips and trik belajar di rumah bagi ayah bunda hebat kami adalah yang pertama, motivasi diri. Ini maksudnya adalah sebagai orang tua, kita harus bisa memotivasi diri kita yang tentunya supaya bisa kita memotivasi anak. Yang pertama itu adalah orang tua harus tahu dulu ini bahwasanya pendidikan pertama sekali adalah keluarga. Nah, jadi di sini orang tua juga harus lebih memahamkan si anak dan tetap belajar di rumah. Begitu pula dengan anak. Di sini orang tua bisa memberikan dorongan atau motivasi bagaimana caranya orang tua menyediakan tempat yang nyaman dan aman ketika belajar. Iya, nah yang gak kalah penting nih Kak, yang kedua yaitu menjaga komunikasi dengan guru. Jadi orang tua harus selalu berkomunikasi dengan guru. Orang tua bisa nih sharing tentang kesulitan belajar anak di rumah atau minta saran sama gurunya untuk gimana sih biar supaya anaknya mau belajar di rumah. Nah, orang tua juga bisa menyampaikan perkembangan kognitif siswa selama belajar di rumah. Jadi, walaupun siswa dan guru tidak bertemu tatap muka di sekolah, guru tetap tahu nih perkembangan siswa seperti apa, gitu. Ya, itu dia tips and trik yang pertama dan kedua. Di sini saya jalankan untuk tips yang ketiga yaitu menyediakan tempat yang nyaman dan menyenangkan ya ayah bunda. Kan di sini kita sudah membahas tema 6 tadi, lingkungan sehat, bersih dan asri, di mana kita harus menjaga kebersihan untuk kenyamanan kita bersama. Tentunya dalam belajar di rumah, ayah bunda, adanya tempat yang nyaman itu bisa mendukung belajar anak hebat kita loh. Maka menyediakan tempat yang nyaman dan menyenangkan itu adalah tips untuk belajar di rumah. Oke, mungkin yang ketiga kakak ini seringkali menjadi masalah bagi orang tua ya. Ini juga tak kalah penting. Jadi tips dan trik yang keempat yaitu mengatur jadwal belajar di rumah bersama anak. Nah, tentunya walaupun di masa pandemi ini orang tua tetap beraktivitas di luar sana ataupun bekerja. Jadi ada baiknya ayah bunda hebat kami dimanapun berada agar mengatur jadwal belajar anak-anak, apakah itu di pagi hari, di siang hari, ataupun bahkan di malam hari. Kita juga berharap semoga pandemi ini segera berakhir agar kita semua dapat beraktivitas sebagaimana biasanya dan dapat bertemu kembali di sekolah. Oke, itu tadi ada 5 tips ya Ustazah untuk para orang tua. Aduh, tipsnya bagus banget nih, karena ya kita sama-sama berharap semoga pandeminya cepat berakhir ya. Jadi sekolah tatap muka juga bisa segera dilaksanakan. Baik Ustazah, kita masih punya kuis ya, 3 pertanyaan yang tadi. Untuk yang pertama, apakah itu 3M? Kemudian yang kedua, sebutkan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Dan yang ketiga, sebutkan contoh benda yang berbentuk persegi panjang yang ada di rumah kita. Nah, untuk adik-adik yang mendengarkan di rumah, jawabannya bisa dikirim
via chat di nomor 0822 99996105. Tapi Ustazah, karena mungkin waktunya yang sudah mepet ya, kita hanya punya 1 jam, mungkin bisa diberikan kesimpulan ataupun penutup dari Ustazah ataupun kata-kata semangat untuk adik-adik kita yang sedang belajar di rumah. Silakan Ustazah. Baiklah, itulah pelajaran kita hari ini ya anak-anak hebat semua, yaitu tema 6 lingkungan sehat, bersih dan asri, subtema 1 lingkungan rumahku. Semoga semua pelajaran yang Ustazah sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustazah menutup pelajaran hari ini, yuk kita tepuk hore dulu. Tepuk hore. Ho ho. Re re. Hore hore. Hore. Nah, anak-anak hebat Kota Padang Sidimpuan, asyik kan belajar bersama Ustazah? Belajar melalui radio aja asyik, apalagi kalau belajar langsung ya. Nah, Yayasan SD, SMP, SMA Nurul Ilmi Padang Sidimpuan sudah membuka penerimaan peserta didik baru sampai tanggal 26 Maret 2021. Yuk gabung bersama kita di SD, SMP, SMA Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi ya anak-anak hebat semua. Raih prestasi, gapai ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raih prestasi, gapai